Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua yang menyuarakan pertobatan menuju langit baru dan bumi baru bagi segala bangsa. Seluruh umat manusia sesuai dengan keadilannya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 38 ayat 1, Paruakma Harbangan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman-Mu kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 731 ayat 3, Benget Maho. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum pertama sampai ke-10. Demikian dikatakan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, janganlah mengingini rumah sesamamu, janganlah mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 164 ayat 3. O Tuhan Yesus, Ho Rajaku. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 466 ayat 6 Nungaroau. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi Ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 44 ayat 2, Hamuna naporsei saitomu Tuhan Yesusi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 40 ayat 1, Las Bema Rohamuna, sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, sambil mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam Sakarya pasal 9 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Sakarya adalah seorang nabi yang dipilih Allah menjadi perpanjangan tangannya, menyampaikan firman-Nya kepada bangsanya yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Sejarah mencatat ada sebanyak 50.000 orang yang kembali ke Yehuda pada tahap pertama pemulihan pasca pembuangan di Babilonia. Bersama dengan Hagai, Sakarya berhasil menggugah dan mengarahkan bangsa itu untuk membangun kembali bait suci sampai selesai, yang kemudian ditahbiskan sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Di samping membangun kembali bait suci yang dihancurkan Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia itu, Sakarya juga menubuatkan akan datangnya Mesias yang akan membawa kemerdekaan, kedamaian, dan sukacita yang sesungguhnya. Dan tema inilah yang menjadi khotbah di Minggu Advent kedua ini. Tuhan berkenan memberikan pembebasan dari penjajahan. Inilah yang mendorong bangsa Israel dalam syukur dan sukacita bersama-sama membangun kembali bait suci sebagai tempat mereka membangun persekutuan dan memuji Tuhan. Bangsa Israel sudah melewati
pengalaman masa-masa sulit, memiliki raja-raja yang tidak taat kepada Tuhan, dan telah berulang kali mengalami penaklukan dari raja-raja atau penguasa-penguasa lain. Atas semua pengalaman yang menyakitkan itulah, mereka sangat merindukan keadilan dan kedamaian. Dan nubuatan Zakaria menegaskan bahwa raja yang datang itu amat berbeda dengan raja-raja atau penguasa dunia. Bagaimana Nabi Zakaria menggambarkan raja yang akan datang tersebut? Yang pertama, raja itu yang datang melawat umatnya. Dalam ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Alasan utama untuk bersukacita adalah datangnya sang raja. Raja yang dimaksud oleh Zakaria bukanlah raja yang datang dengan kemegahan dan keperkasaannya. Namun sebaliknya, raja itu adalah raja yang datang dengan kerendahan hati. Dia tidak naik kuda perang yang gagah, melainkan naik keledai muda. Sang raja baru ini bukanlah sosok pahlawan perang yang seram, yang memakai kekuatan dan senjata perang untuk menghancurkan musuh. Tuhan menghadirkan sosok raja yang lemah lembut, rendah hati, dan membawa damai. Ia tidak diiringi pasukan tentara yang membuat banyak orang takut melihatnya. Raja baru yang datang adalah sosok raja adil yang lembut, bersahaja, dan rendah hati. Kehadirannya jauh dari simbol-simbol kekuasaan yang menindas. Kendaraannya adalah seekor keledai beban yang muda. Ia tidak mengendarai kuda perang yang kuat dan perkasa, tetapi seekor keledai beban yang muda. Ia adalah pemimpin yang mengakhiri perseteruan dengan jalan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan pengampunan. Saudara yang terkasih, nubuatan itu dipenuhi dalam diri Yesus. Yesus mengendarai keledai memasuki Yerusalem, di mana orang banyak menyambutnya dan berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dalam Injil Yohanes 12 ayat 13 dan Injil Matius 21 ayat 1-5. Dengan memakai keledai, Yesus memasuki kota kudus serta menyatakan dirinya sebagai Mesias dan Juru Selamat yang siap mengadakan karya luar biasa, yaitu penyelamatan terhadap dosa manusia. Ia sendiri yang berinisiatif untuk datang karena kasih-Nya. Allah tahu keadaan umatnya. Ia peduli pada umatnya. Kebenaran inilah yang boleh meneguhkan kita untuk tetap setia kepadanya. Tuhan mengetahui keadaan kita. Dia mengetahui kelemahan kita yang dikuasai maut karena dosa-dosa kita. Namun Ia juga tahu yang terbaik dalam hidup kita, dan Dia ingin kita hidup damai dalam pemeliharaannya. Itulah karakter raja yang akan datang itu. Ia adalah adil, jaya, dan lemah lembut. Berbeda dengan penguasa dunia yang dengan mudah mengorbankan orang lain hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sebaliknya, raja yang datang itu, yaitu Yesus, memberi dirinya menjadi korban untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah keadilannya. Saudara yang terkasih, yang kedua, sang raja yang datang itu
akan melenyapkan perangkat-perangkat perang. Dalam ayat ke-10 dikatakan, Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mesias yang dinubuatkan Zakaria itu adalah Raja Damai yang akan membawa dan memberitakan damai kepada seluruh bangsa. Dialah Raja Ilahi yang memerintah bukan dengan tangan besi, bukan pula dengan senjata perang, namun kunci kerajaannya terletak pada kasih kelemah lembutan. Puncaknya, Ia mati di kayu salib untuk mendamaikan kita, orang-orang berdosa, dengan Allah. Putri Sion merupakan gambaran jemaatnya yang ditebus, dibebaskan, dan menjadi pembawa damai. Sebagaimana Yesus berfirman, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu Advent hendak memberikan perenungan atas penantian kita terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Menunggu membuat seolah-olah waktu berjalan sangat lambat, sehingga ketika yang kita tunggu tidak kunjung datang, membuat kita menjadi bosan, apatis, bahkan meragukan apakah Dia benar-benar mau datang atau tidak. Tetapi berbeda halnya dengan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Penantian di sini berkaitan dengan siapa yang kita nantikan dan bagaimana kita menantikannya. Yang kita nantikan adalah Mesias, Sang Raja Damai. Lalu bagaimana sikap kita menantikannya? Yaitu dengan bersorak-sorak dengan nyaring, sebagaimana gambaran penuh sukacita. Manakala banyak orang berpandangan bahwa kemenangan selalu menjadi milik sang pemegang senjata, firman Tuhan memberitakan bahwa kemenangan sejati justru dimiliki oleh orang-orang yang mengedepankan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kelemah lembutan dan kerendahan hati tak bisa dipisahkan. Orang yang rendah hati akan selalu berekspresi dalam kelemah lembutan. Sebaliknya, arogansi, kebanggaan, dan kesombongan diri akan muncul dalam sikap kekerasan. Untuk itu, marilah terus berusaha membawa kesejukan dan perdamaian di sekitar kita dengan memimpin orang lain untuk merasakan damai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak tahu kapan Dia akan datang. Sebagaimana Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36. Namun pengharapan kita sebagai orang Kristen, Dia pasti akan datang seperti yang telah dijanjikannya. Maka yang perlu kita lakukan adalah menyambut Raja yang adil dan jaya dengan mempersiapkan diri kita senantiasa hidup dalam kasih-Nya, menciptakan perdamaian dan sukacita dimanapun kita berada, dan mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memperlengkapi kita dengan kasih-Nya untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur ke hadapan-Mu, ya Allah Bapa di surga. Dalam ibadah Advent kedua pada minggu ini kami bersyukur ketika Tuhan datang melawat kami dengan kasih sayang-Mu dan memimpin kami ke salah satu jalan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu menjadi pembawa damai. Sebagaimana Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menghadirkan damai sejahtera,
yang memimpin kehidupan umat-Mu, yang memimpin persekutuan gereja-Mu. Biarlah damai sejahtera itu juga yang akan menguasai kehidupan kami dimanapun kami berada, dan aktivitas atau pekerjaan apapun yang kami lakukan. Biarlah di sana kami mewujudkan damai sejahtera itu bagi semua orang. Berkati Tuhan untuk semua ibadah yang dilaksanakan oleh jemaat-Mu. Berkati setiap doa-doa yang disampaikan oleh seluruh jemaat-Mu di minggu Advent kedua ini. Biarlah segala pergumulan doa, harapan, sesuai dengan apa yang dia imani, Tuhan mengabulkannya untuk kebaikan kehidupan seluruh jemaat-Mu. Berkati Tuhan untuk firman yang telah sampai dalam persekutuan kami hari ini. Itulah yang menguatkan kami untuk melakukan segala sesuatu yang baik seturut dengan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 45 ayat yang pertama, Hosiana anak ni Raja David. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.